Pemirsa, sebagian masyarakat yang kaya akan tradisi, banyak hal yang menjadi inspirasi suku-suku di Indonesia untuk menjadi sebuah tradisi khas. Salah satunya adalah penghormatan kepada Yang Maha Kuasa yang dilakukan di kaki gunung. Berikut gunung yang hingga kini menjadi inspirasi tradisi khas daerah di Indonesia. Gunung Bromo di Jawa Timur memiliki lautan pasir dengan luas 5.250 hektar yang mengelilinginya dan kawah dengan asap yang membumbung tinggi. Di sana terdapat suku Tengger, penduduk asli sekitar Gunung Bromo, yang menganggap suci gunung yang tingginya 2.392 meter ini. Di tengah masyarakat ada tradisi Yatnya Kasodo, upacara yang diadakan dari tengah malam hingga dini hari dan digelar di Pura Luhur Poten yang berada tepat di kaki Gunung Bromo. Upacara adat suku Tengger untuk mengangkat tabib yang ada di setiap desa di sekitar Gunung Bromo. Sebelum tradisi Kasodo Bromo dilangsungkan, calon tabib akan menyiapkan beberapa sesaji yang dilemparkannya ke kawah Gunung Bromo. Tabib-tabib ini nantinya akan menjadi orang pertama yang dicari masyarakat untuk menyembuhkan beberapa penyakit dan masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Mereka dapat melafalkan mantra-mantra kuno Hindu. Pada harinya, suku Tengger akan berbondong-bondong membawa sesajen berupa hasil ternak dan pertanian ke Pura Luhur Poten dan menunggu hingga tengah malam. Sesajen ini akan dibawa ke atas kawah gunung untuk dilempar ke kawah sebagai simbol persembahan. Uniknya, ternyata di bawah kawah ada banyak pengemis dan penduduk Tengger yang tinggal di pedalaman yang menunggu sesajen ini dilemparkan. Upacara ini sudah dilakukan sejak masa Kerajaan Majapahit. Tradisi ini berawal dari kisah anak bungsu atau anak ke-25 dari Roro Antang dan Joko Seger yang konon diambil para dewa sebagai persembahan di Gunung Bromo. Selanjutnya adalah tradisi masyarakat Yogyakarta yang menganggap Gunung Merapi sebagai simbol sakral bagi kehidupan masyarakatnya. Di sini terdapat upacara Labuhan Merapi yang diselenggarakan setahun sekali pada tanggal 25 bulan Ba'da Mulud atau Maulid Akhir. Upacara Labuhan Akhir ini merupakan perwujudan doa persembahan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah yang diberikan kepada keraton dan juga penghormatan bagi leluhur yang menjaga Gunung Merapi. Pranata keraton yang bermakna membuang, menjatuhkan, atau menghanyutkan benda-benda yang telah ditetapkan oleh keraton harus dilakukan secara khusus, khidmat, dan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Juru kunci dan semua abdi dalam keraton menjalankan prosesi upacara adat Labuhan Merapi dengan berpakaian khas Yogyakarta. Pada malam harinya dilakukan kenduri yang dipimpin oleh juru kunci Gunung Merapi. Setelah itu, rombongan berangkat menuju Masjid Kinarejo dan ke lokasi bekas rumah almarhum Mbah Marijan untuk melakukan renungan dan doa. Setelah itu, rampel labuhan yang merupakan bagian dari sesajen warga dilempar untuk diperebutkan. Mereka percaya rampel labuhan ini merupakan berkat dan keselamatan hidup dari Sultan. Di Bali, gunung yang paling dianggap suci adalah Gunung Agung. Berbagai tradisi umat Bali terfokus pada gunung ini. Salah satunya adalah upacara ngayah yang berlangsung 10 tahun sekali. Diadakan setiap akhir tahun Saka dengan akhiran 0. Karena jarang dilakukan, umat Bali menganggap upacara ini sangat istimewa dan diselenggarakan secara besar-besaran. Ngayah merupakan upacara bebersih kawasan Pura Besaki. Hal ini memiliki dua makna, yaitu membersihkan Pura Besaki dan membersihkan secara spiritual. Pembersihan secara spiritual ini dilakukan oleh para istri Brahmana dengan pembersihan doa, air suci, dan dupa yang sudah dimantrai. Upacara ini melibatkan banyak orang karena butuh banyak tenaga pembersih atau pangayah. Para Brahmana ini akan menunggu masyarakat menjalankan pembersihan secara harfiah sambil menyiapkan segala peralatan upacara dan sesajen. Mereka juga memberkati setiap pengayah yang datang. Karena itu upacara ngayah bisa berlangsung beberapa hari agar para Brahmana bisa menampung permintaan pemberkatan dari seluruh penjuru Bali.
Tanggal 1 Suro bagi orang Jawa merupakan hari yang sakral. Banyak ritual-ritual yang dilakukan pada tahun baru penanggalan Jawa itu, salah satunya di Gunung Kawi. Tradisi ini dinamakan Gebyar Ritual 1 Suro Gunung Kawi. Pada saat perayaan, masyarakat Wonosari mempersembahkan tumpang-tumpang yang akan diarak beramai-ramai menuju makam Eyang Jogo dan Iman Sujono yang dianggap keramat bagi penduduk setempat. Tumpang-tumpang ini akan dihias dengan bentuk hewan dan berbagai macam bentuk lainnya. Saat dikirap, akan ada nyanyian dan atraksi musik perpaduan Islam, Jawa tradisional, dan Cina. Di puncak acara akan dilaksanakan pembakaran sangkakala untuk menghindari malapetaka di sekitar Gunung Kawi. Pembakaran itu disertai dengan doa yang dipimpin oleh para pemuka agama. Gunung yang dianggap keramat dan dihormati warga lainnya adalah Gunung Kelut. Warga sekitar Gunung Kelut mengadakan upacara larung sesaji pada setiap bulan Suro untuk menolak bala dan menghormati penguasa Gunung Kelut. Awalnya lokasi larung sesaji diadakan di kawah Gunung Kelut. Namun sekarang kawah tersebut menjadi batu, sehingga ritual hanya diselenggarakan di tepian kawah. Dari namanya larung sesaji, dalam ritual ini masyarakat akan membawa sesaji. Biasanya masyarakat setempat membuat dua jenis tumpang, yaitu tumpang nasi putih dan nasi kuning. Kedua tumpang ini akan dilengkapi aneka lauk pauk dan disusun serta dihias sedemikian rupa sehingga tampak cantik. Kemudian warga biasanya akan duduk berkeliling dan mendengarkan pemangku adat membacakan doa. Setelah selesai, mereka akan berbondong-bondong memperebutkan sesaji berupa makanan tradisional, hasil bumi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Bagi umat Hindu di Lombok, Gunung Rinjani dianggap sebagai pusat dari semesta. Karena itu, mereka percaya bahwa Gunung Rinjani adalah pelindung sekaligus gunung kehidupan Pulau Lombok. Kepercayaan inilah yang membuat masyarakat Hindu di Lombok mengadakan upacara Molang Pekelem setiap 5 tahun sekali. Tujuannya memohon dan menjaga keharmonisan alam semesta. Konon, upacara ini mulai dilaksanakan pada abad ke-16. Upacara ini dimulai dari pendakian Gunung Rinjani yang diisi dengan sembahyang dan membacakan doa-doa. Setibanya di Danau Segara Anak, umat Hindu akan membangun semacam pura sementara. Sesaji upacara ditaruh di 9 penjuru mata angin. Dalam proses persiapan ini, akan ada kejadian ganjil seperti kabut yang melanda kawah, air danau beriak, atau kesurupan di antara peserta upacara. Semua hal itu akan diusir melalui upacara melas pas dan nuhur. Setelah semuanya aman, barulah Molang Pekelem dilakukan dengan menenggelamkan barang-barang berharga seperti emas, perak, tembaga, dan uang logam. Upacara ini tidak hanya dihadiri oleh umat Hindu di Lombok saja. Umat Hindu di berbagai pelosok Indonesia pun datang untuk menghadiri upacara ini. Pemirsa, itulah tradisi penghormatan kepada sang penguasa alam yang dilakukan di gunung.